Developer properti aja dulu, nanti baru PJN ya. Karena kalau itu hubungannya di orang tua, betul nggak? Ya Bapak. Ya lagi-lagi sedikit mengembangkan tempat tempis Iya, kalau pakai riba untuk jadi konglomerat tuh orang harus 30 tahun jadi konglomerat. Kerja terus itu. Ya kan, makanya konglomerat di Indonesia sedikit. Maka di sistem riba ini ya basically semua pada ngeluh. Ya kan? Ya kita sistemnya berbeda sih. Oke. Nah, Bapak bisa cerita dulu tentang propertinya. Pak Morino siapa? Pak Morino Pak. Kalau seperti kita itu kan di skala kecil atau apa? Besar sekali ada apa-apa. Oh iya. Besar itu kan mengenai anggaran besar juga kan. Kalau kita kan kita itu sadar diri dari orang kecil jadi kecil gitu. Tapi kan berupaya beranjak bagaimana kan menjadi besar ya. Siap. Ya berteman sama rame kan begitu. biar itu besar. Oke, Bapak cerita dulu tentang proyeknya di mana, berapa butuh dananya. Silakan Pak. Karena ini aku kebetulan bekas tambang dulu Pak. Bekas tambang untuk pengurukan labing dulu. Oke. Di situ kan di Gunung Sari itu kan dulu HGB, HGU. Nah sekarang ini sudah mau tak konsep untuk proyek rumah. Oke. Tapi nggak apa-apa deh, lumpurnya nggak ada masalah. Sudah ini di Tegal ini kayak sana kayak di daerah Pasuruan. Oh Pasuruan. Oke. Beci. Oke. Rencana apa yang Anda sudah lakukan dan Anda keluar uang berapa sekarang? Kalau sekarang ini yang laku yang sudah terjual di sekitar 125. Anggap 110 lah ya. Yang terjual di sebelah timur. Oh, ini Bapak sudah jadi cerita? Ada yang sudah jadi, ada yang masih konsep. Oh nggak masalah. Tapi ya itu tadi. Nggak apa-apa. Anda sekarang ini pakai PT apa? Sementara PT Jumaraya. Pemegang sahamnya siapa? Pemegang saham Pak. Pak Moreno. 100%. Sama Pak Junedi. Berapa persen? Pak Junedi berapa? Pak Junedi 60, saya 40. Sekarang Pak Junedi 40. Oke. Anda sudah keluar uang di sana berapa? Uang pribadi. Oh enggak ya, investasi di PT itu? Kalau di investasi itu kurang lebih sekitar 40-an. 40M. Oke. Nah, sekarang butuh dana berapa? Kalau untuk pengembangan ya sekitar 50 ya sudah. 50M. Karena untuk pembangunan. Oh, oke. Bukan kalau dibangun penuh tanpa pakai perbankan KPR ya? Itu butuh berapa nih? Kan ada 50 untuk putar gitu kan? Ya, dibangun total tanpa perbankan dari awal kan saya pun tanpa perbankan. Kalau tanpa perbankan dari 600 unit ya. 600 unit itu paling kan 160 per unitnya. Dikali 600. Berarti berapa? Iya. Karena jualnya kan di angka 280. 64. Kira-kira 160 juta kali 600. Kali 600. Karena tipenya kan tipe 96M. ya segitu kalau dibangun seluruh. Oke, kalau aku tak bangun seluruh uangnya Anda nilainya berapa? Kan kalau saya masuk jadi pemegang saham, berarti kan saya masukin 96M. Betul ya? Nah, nilai tanahnya Anda investasi berapa? Kalau tanahnya ya apa Pak, harga hari ini yang saya nggak minta harga beli ya. Harga beli kan di situ berkatnya Anda. Nah, harga hari ini cuma 9 hektar. Enggak apa-apa. Kira-kira duitnya berapa? Kalau beli kisaran hari ini aja, hari ini. Kalau hari ini kisaran kali 1 juta kan Mas ya? Kira-kira? Kali 1 juta berarti 90 ya. 90. Berapa nilai uangnya berapa? Kan kalau pembangunannya butuh 96M. Itu kan itu sudah masuk tanah atau enggak? Udah, bangun aja tuh Pak. 96M. Kalau tanahnya kan udah. 90. Iya.
9 hektar. Itu kan pembangunan. Enggak, tanahnya itu di angka sekarang di angka segitu, Pak. 96 M. Nah, butuh pembangunannya berapa? Ya itu tadi 160 kali 600. Berarti kan 90 miliar juga. Berarti 90 sampai 90. Biasanya harga tanah sama bangunannya biasanya 3 kali lipat. Maksudnya harga tanah dikali pembangunannya biasanya lebih mahal bangunan. Iya. Ini kan sisa dari tambang kan untuk ini tuh, Pak. Tambang dulunya tuh belinya kan hanya kisaran 500. Tapi kalau asumsi sekarang jadi 1 jutaan lah. Ini kan nggak apa-apa, tapi ini gini dihitung. Ini gini, Anda punya modal berapa, lalu utangnya Anda berapa, oke? Lalu saya bangun penuh itu berapa, hitung sahamnya profesional, oke? Ya, nanti ini globalnya dulu nih supaya Anda tahu, oke? Lalu saya jualnya nanti 1% selama 100 bulan. Harga rumahnya rencana jualnya harga berapa? 280. 280, saya jualnya 1% dari 280. Oke, nah, pertanyaan saya, kamu jualan enggak? Apa? Oke, tanpa bank, tanpa KPR. Ya, oke, nah, itu pertama yang kedua. Kedua, untungnya Anda berapa dari 280? Berarti kan 60%. Ya? Nah, 40%. 45. Berarti 280 ya? Ya. Jadi modalnya 120 juta. Ya, per unit. Berarti berapa? Dari 280 itu untung berapa? 40% ya? Ya, 40%. Ini berapa unit? 600 ya? 600. Berarti kalau 280 dikalikan 280 juta kali 600 berapa? 280 juta dikali 600 unit berapa? 168. 160 enggak, 1,8 triliun. 1,8. Iya. Iya, 1,8 T. 1,68. 1,6. Anda untungnya kan 30%, 40%. Ya, saya 1,8 dikalikan 4. Berapa? 1,8 dikalikan 4. Berarti 6. 6. Ya, 6,7. Iya, untukku 60, untuk kita bersama 6,7 triliun ya, kamu udah. Mau pakai cara Anda atau mau cara saya? Siap belajar? Siap. Siap. Siap, kepengen jadi besar ya harus siap. Kan kecil. Tapi ini lawan 9 aktor. Siap nggak? Siap. Jadi di Next Win Organization, kalau Anda cek, klik Next Win Organization, kami punya program itu 1 juta rumah gratis buat fakir miskin. Saya sumbang 1 rumah, untungnya 10 orang. Jadi semakin memberi dari 1, fakir miskin semakin kaya. Sama di semua kitab suci di dunia, betul ya? Betul. Di agama Islam ada agama Islam sama loh, sama ya toh. Tapi nggak ada yang bisa mewujudkan secara jasmani, hanya rohani. Iya kan, betul nggak Pak? Jadi tidak bisa melahiriahkan. Nggak ada lahirnya, nggak ono Pak. Betul ya. Hari ini saya kasih tunjuk Pak. Hari ini. Siap. Oke. Satu visi misi kalau kita. Iya. Jadi sistem kita di Al-Baqarah bilang kan, ya, ada masanya Allah akan datang mengajukan riba dan menimbulkan sedekah. Betul. Inilah satu. Inilah info anti ribanya yang saya mau kasih share. Saya pemuritan. Oke. Nah, jadi dari sistem ini tinggal Anda berpikir ini bisa jadi ilmu hikmat ini bisa jadi pancing, bisa jadi jalan, bisa jadi kapal pukat, kapal tanker. Tapi hari ini tanker 6,54 triliun, kan ya kan? Oke, jadi gini. Saya mau tanya nih, orang terkaya di Indonesia, keluarga terkaya siapa? Menurut Anda? Cendana, apalagi? Pak Joko Pangestu kalah, mana ya? Itu kalau kekayaannya kalah tuh mungkin 700 atau 800 triliun. Oke. Saya barusan nawarin ini ke Balai Lelang Presiden.
Balai Lelang Kris itu di London. Dia jualan pisau-pisau mahal-mahal, Van Gogh, Avandi, ya toh? Iya kan? Nah, itu Jadi kalau ada lukisan barang, Pak Men bisa ngambil. bisa. Loh, bisa. Bisa. Bahasa Inggris. Tuh, saya ini financial fund manager. Saya ini fund manager, ya kan? Nah, kebetulan fund manajernya sebentar Pak ya. Oke, bentar. Nah, jadi saya jualan itu ada beberapa yang lagi mau saya kondisi gitu Pak. Jualan itu saya ini buka wawasan ya ke Anda semua bagaimana dunia itu bekerja. Ada pepatah di atas langit ada langit. Nah, kenapa saya bicara tentang siapa sih keluarga terkaya? Nah, supaya Anda ini berjalannya berbeda. Ini untuk Bapak Maxwin ya. ini saya Tanggal jual 4 bulan 5 2025. Ini SM-nya. Mohon maaf Pak, di sini hujan Pak ya. Ini ya. Satu biji itu 15 triliun. Satu bilion itu 15 triliun. Ini 1000 bilion, 1000 triliun rupiah. Piro? Ntar saya potong Pak ya, potongan tes paku. 100 juta. Satu keluarga Ya. itu kalah. Saya Ini paku aja. bara Pak, bara api. Mohon maaf Ini Pak, orang sini hujan beli. soalnya. Aku jual. Dia shogun Ya, kayak Pak. samurai. Kelihatan Jadi barangnya. saya belum beli. Dan saya cuma kasih dia, saya nggak ada. Ya Pak ya. Ada tempat Ini bara api. Ya. Tapi ini untuk open mind. Nah, ini membara, Pak. Bakar. Kekayaannya skala, kekayaannya cendana. Bakar Pak ya. Dapat satu berapa? Ya kan? Dan ini Ini, Pak. kebetulan ada orang yang berhasil jualan dari kerajaan Goa, namanya Daeng Tompo. Dia jualannya 1.200 triliun. Gila. Pak. Dan dananya keblok 10 tahun. Dibeliin bakso kayak iso ini dananya ini kan Bapak lihat di BRI ini 200 triliun ini. Daeng Tompo. Nah, ini orangnya ini lagi minta tolong saya untuk buka blognya. Selamat pagi, Daeng. Loh, lagi di mana? Jakarta dah? Dananya keblok saja. Oh alah, ya. Kok tambah ganteng ini? Oke. Ya. Kayaknya umur 30 tahun ini, Pak Daeng. Ya. Kayaknya. Iya, rambutnya Ya. baru, Ya. rambutnya keren. Pokoknya intinya gini. Saya ini fund manager ya, dari semua kerajaan Nusantara. Jadi yang kaya ini sebetulnya kerajaan Nusantara. World Bank itu dananya tuh 80% kolateralnya Nusantara. Tapi banyak dana-dana Nusantara di Indonesia diblokirin. Kenapa? Karena dianggap nanti mau pemberontakan. Tahu pemberontakan Karno Sakit? Ya, zamannya ada pemberontakan ini, pemberontakan itu didanai kerajaan semua. Ya kan? Maka dari itu Anda pemegang heritage, Anda tahu ini. Ya kan? Dana itu bisa keluar tanda tangannya RI 1. Hari ini 08. Ya. Oke. Ini pelajaran sejarah di sini ya, teman-teman, supaya Anda ingin. Jadi hari ini sumber Anda nggak bisa kaya-kaya karena kena fiat money atau riba. Ya kan? Mata uang dunia ini dulunya itu dasarnya adalah emas. Tapi tahun 71 Richard Nixon melepas itu. Landasannya. Akhirnya terjadilah inflasi yang besar-besaran. Anda nggak tahu, tapi gampang aja, simpel. Dulu orang tua kita, anaknya bisa berapa? 5 sampai 10. Hidup semua. Ada yang kerja cuma orang ayah. Sekarang 2 orang anak. Kerja ada 1 orang. Jadi kita ini diperbudak. Paham? Jadi kita ini lagi mau lawan sistem ini. Saya bicarakan ini makroekonomi, Pak. Ya kan?
Karena Anda harus paham dulu cara kerjanya dunia itu bagaimana. Saya ini Zoom meeting, tapi tidak cepat aja. Jadi saya membangun satu sistem ekonomi dengan konsepnya ini, sertifikat properti, landasannya, underlying-nya. Karena apa? Terbatas kan? Tanah nggak akan nambah. Dunia sampai sekarang kalau ada tanah nambah ya, mana ya, kecuali Mars, Elon Musk ya kan. Jadi bagaimana saya buat itu dengan konsepnya 1%. Saya jualnya 1%, ya kan? Dengan saya jual 1%, ya kan? Dengan saya jual 1%, saya bangun super holding. Ada kerajaan saya pegang ada 15 lebih dan terus nambah, ya kan? Nah, ada 3 anak perusahaan. Ini yang akan berkompetisi dengan perbankan. Artinya apa? Dulu perbankan kan CDB. Yang hari ini ada kesulitan, jualan kesulitan. Lupakan ini. Karena CDB ini nggak akan bisa nemu. 1%, untungnya 400%. Nggak nemu, Pak. Walaupun profesor, nggak bisa nemu. Karena fondasi dasarnya beda. Orang itu bangunannya beda. Gitu loh. Ahli ekonomi Sri Mulyani beda. Karena dia basic ini. Paham ya? Orang sekolah di Harvard, basic ini. Nggak akan nemu, Pak. Ya. Aku sistemnya beda ya. Aku pakai langsung, Pak. Super holding yang buat 3 perusahaan. Jadi dari sini, saya akan bangun kolateral, perusahaan aset manajemen, sama real business. Oke? 1% kan? Misalnya di project ini. 100 miliar. Orang bayar 1%. Amin nggak? Wah, amin. Iya kan? Ya. Sekarang di kelas profesi. Ya, 100%. Ya kan? Sertifikatnya di mana? Di developer kan? 100 miliar. Nah, 100 miliar itu dibawa sertifikatnya di aset manajemen, anak perusahaan DW. Keluar duit 100 miliar. Tapi nggak dipakai, Pak. Taruh di sektor bisnisnya. Misalnya ada Pak Budi. Pak Budi ini dapat order masuk ke Indofood 10% per bulan. Barang dagangan apapun. Wajar kan? Tapi punya order 100 M tapi nggak duit. Aku jadi penyelamat, Pak. Pak Budi, kan nggak dagang. Mau nggak? Tak danain 100 M per transaksi 3%. 3% per transaksi. Seneng nggak? Wah, seneng 100 M. Berarti keuntungan 10% dikurangi 3%, 7. 1%-nya ke holding, 3%-nya ke sini. 3%-nya ke sini. Berarti 1% ditambah 3%, sama dengan 4% per bulan. Dikalikan 100 bulan, 400%. Hari ini ada nggak developer yang untungnya 400%? Nggak ada. Karena saya memakai sistem ekonomi baru, papan catur baru. Nggak akan bisa lawan. 9 naga jadi 9 catur. Berlian. Tuh, sampai nggak usah mewah dikit-dikit. Mau mewah pun menengah nggak ada masalah. Yang penting sistem ini pakai. Oke? Nah, sekarang saya bicara, saya keuntungan terlalu banyak nih, 400. Kan satu grup ini. 200-nya saya buatin program. Pak Budi ingat tadi, Pak Budi. Misalnya Pak Budi jualan beras. Beras 200 juta, dapat hadiah properti 200 juta di depan. Langsung saya nempatin, Pak. Kira-kira saya rugi nggak? Oke, pertanyaan kedua. Konsumen senang nggak, Pak? Oke, royokan loh, Pak. Kayak kacang goreng, Pak. Nggak perlu marketing, Pak. Marketingnya dipecat kabel, Pak. Iya nggak? Oke. Yang paling penting, konsumen saya taruh duit, Pak. Di luar konsumen. Boleh nggak ada konsumen? Wah, saya tak beli invoice aja. Kayak jual beli. Ya kan? Kenapa? Karena dengan sistem ini, Pak, orang akan naruh duit. Betul nggak? Contoh, kita bicara Pak Budi. Ya kan? 200 juta dapat properti 200 juta. Kira-kira ada nggak? Aku pengen beli invoice ini. Jadi konsumen akan taruh duit dulu karena dapat hadiah properti, Pak. Kenapa? Kalau dia taruh di bank, cuma dapat berapa? 6%. Sekarang turun kemarin aku tanya. 5% nggak masalah. Tapi kan cuma dapat jaminan 2M, Pak. Plus dapat tiket neraka. Loh pasti dong memakan riba. Di sini dapat satu, Pak. Betul nggak, Pak? Berarti orang taruh 100 miliar, dapat properti 100 miliar di depan. 200 M. Taruh di bank atau taruh sini, Pak? Sistem itu. Ini yang saya lakukan. Ya.
Nah, kira-kira dari Bapak siapa? Nah, kalau Bapak tertarik, ya kan? Kalau Bapak tertarik, siapin proposal. Kalau hari ini kan ada ke bank, kan pasti appraisal, ya kan? Sembayar siapa appraisal, Pak? Bang? Ya enggak lah, konsumen ini sembayar. Kalau bank bayar appraisal, ayo. Konsumen lah sembayar. Apalagi yang independen. Iya, sembayar. Nah, aku sebagai investor, aku bilang, Pak, tak danain ya Bapak. Cuma aku kayak proposal 1510. Artinya apa? Aku invest 1, mau minta berapa Pak? 1 triliun. Enggak apa-apa tak? Jadi 1 triliun. Tapi 5 tahun harus jadi 10 triliun. Boleh nggak? Aku investor. 5 tahun. Go public, Pak. Pertanyaan aku, bisa nggak dari sistem itu tadi? Bisa. Sangat bisa. Karena bisnisnya Bapak, nggak cuma bangun tempat itu, Pak. Ciputra hari ini, dodol nama untuk duit. Betul nggak? Developer Ciputra. Betul nggak? Nah, Anda nanti kalau Anda buat di 1510, saya itu butuh apa? Manajemennya apa? Struktur organisasi apa? Gaji, masuk ke gaji nih, Kak Popo. Ngerti, Pak? Mau pilih gaji, terserah Anda mau gaji berapa. Ya kan, aku minta nanti Pak Siombing nanti jadi komisaris. Kayak ono mobilnya Alfa. Yang penting kasih supir umur 60 tahun, cewek. Kita antol Pak Ayu, betul nggak? Kita jadi neraka. Iya. Antol lah di Ayu. Nah, jadi sampai aku investasi timetable-nya apa? Gitu loh. Idealnya berapa lama? Nah, pertanyaan aku sekarang. Hari ini sampai bangun properti 10%, pelan-pelan 10%, sama sampai bangunnya langsung 100% langsung. Kalau bisa satu hari satu malam bangun 600 pakai ilmunya Roro Jonggrang. Pertanyaan aku, murah mana? Murah langsung jadi. Viskosi, pasti ya? Iya pasti tuh. Yuk, kedua. Hari ini aku gabung pengambilan isinya sampean sama developer lain. Aku lihat pabrik sepi nih. Aku datang salah satu enggak pabrik. Lebih murah nggak harganya? Bisa 50% nggak? Bawahnya. Lah sudah. Sama kan? Kira-kira 9 naga kalah nggak begini? Ya kalau pergerakan kita konsisten ya jelas kalah. Lah sudah. Duitnya saja. Dananya sesepuh, Pak. Kuadriliun. Sampai tak lihat ngeri. Kami lihat deh presentasiku di Maxwin OFG di YouTube media. Sesepuh taruh dana aku. Pak pakai ini untuk kerakyatan. Kenapa? Pak kalau aku ngasih sampean 1,510, ya kan? 1 dalam 5 tahun harus jadi 10. Aku yang sesepuh, Pak. 1,110, Pak. Dalam 1 tahun aku jadi 10 kali, Pak. Kenapa dia datang ke aku? Paham ya, Pak? Sampai saya enak sih 1,510, Pak. Aku 1,110, Pak. Bisa, Pak. Karena aku mikirnya helikopternya beda. Sampai kan helikopternya di sini, Pak. Aku mikirnya 3 lah langsung atur. Jadi aku pendanaan sekali, Pak. Tapi aku yakin Kak sampai pelajarin ini. Bisa jadi pancing, jalan, kapal bukan atau tanker, bis. Sampai nggak ada kekurangan duit. Mau gaji berapa? Mau mobil mewah apa? Silakan, aku nggak itu. Yang penting aku 5 tahun harus go public perusahaan. 5 tahun harus go public. Kami nggak butuh duit kali ini. Yakin 3 tahun sudah lah. Yuk, bis. Kita yakin kalau nggak sampai Dengan 5. sistem ini kan kami kayak royokan, nggak perlu marketing. Orang royokan nanti. Orang yang taruh duit, bank pada pindah kabeh di sampai 1:1 kok. Beli rumahmu dapat hadiah produknya Maxwin deh. Royokan. Atau kalau perlu bangun hotel yang juga. Voucher menginap hotel 1 miliar, dapat properti 1 miliar. Mati nggak? Hotel yang lain. Nggak perlu, sepi-sepi nggak apa-apa, sebenarnya duitnya masuk, ya nggak? Jualan voucher. Iya. Iya, Pak. Pak Adrian, Bokta, yang mute, Pak, kalau mau bicara. Ya, tiap hari aku Zoom, Pak, jam 8 sampai jam 4. Makanya sampai datang di sini pas saya aku Zoom. Jam 12 tak sing aku ndak. Ada di Pak Siomin dan 12. Gitu tentang jadwalnya. Enggak apa-apa. Penting ya hari ini aku langsung Pak Adrian, ya Pak, Bokta,
Iya Pak, itu Pak Bamnya lagi download aplikasi katanya tadi. Belum bisa masuk. Ya mute Pak, ya mute. Ditekan mic-nya Pak. Oke, untuk UBCN Pak, nanti buat super holding. Kan tadi ada 3 super holding. Namanya super holding, nanti UBCN ini tak masuk di Prime Bank, HSBC atau UBS di rolling. Kami taruh di rolling. Nah, rolling itu duitnya ada di Indonesia. Mana kamu belum masuk? Ya kan, duitnya ada di Indonesia. Mana? Tapi dimainkan di luar negeri. Dan itu pendapatannya kira-kira berapa? 300% sebulan. Makanya banyak perbankan blokirin Pak. Dana nih ketok iki, ono duit iki, tapi kok gak ono kayak cukup kayak iya di rolling ambil oknum. Paham nggak? Di rolling ambil oknumnya. Dari tim jenengan ini nantinya bisa untuk buka yang blokiran tadi. Bisa, saya bisa. Kan tinggal nego beda. Wes karena jujur aku kata rolling ini. Ya tak suruh buka. Ya, jadi kalau UBCN kayak gitu. Nah, kalau mau start di situ sudah. Jadi sampai nanti tak kasih konsultan. Aku buat planning 1510 sama aku. Karena aku butuh timetable masuk dananya berapa. Iya kan? Nah, sampai tak kasih 1 triliun kan nggak mungkin 1 triliun digunakan satu malam. Kan ada tahapannya lah. Pada waktu idle itu saya gunakan rolling 300%. Untungnya agak. Saya ngerti ya. Jadi kalau perlu badannya kan masuk ke super holding dulu kan. Kan super holdingnya belum ada. Ini kita bicara UBCN ini kan meyakinkan. Dan ini pakai super holding yang lain. Tapi sebetulnya kalau super holding ada jalan, Dibuatkan super holding baru. dia kan ada kan super holding itu harus disiapin. Biayanya juga ada. Makanya kalau pikir start dulu dengan ini. Dari sini baru buat super holding untuk UBCN Anda. Kecuali Anda bisa negosiasikan, uang kapalnya dulu sesepuh. Besok langsung dapat keluar duit 100 miliar pun bisa. Ini keluarganya keluarga sesepuh, Pak. UBCN dulu, Pak. Kalau kapalnya akeh, cuma pinter sesepuh. Nggak ngasih itu gampang, sulit dulu. Karena sisanya nyelesain orang-orang seperti aku, Pak. Ngerti ya? ADR gampang. Betul nggak? Barang asli kok. Betul nggak, Pak? Dolar. Karena tujuannya adalah sesepuh tahu ada sistem anti ribaku ini yang dipakai. Karena sistem anti ribaku ini ayamnya nggak pernah dipotong, bertelur emas 10. Aku yang dicari Pak. Sistem ini, betul nggak Pak? Makanya kalau hari ini aku bilang keluarga kerajaan ini kena kutukan. Kutukan apa? Sekos mati di Lumbung Padi ya ini, betul nggak? Kalau dipakai. Karena sesepuh ngomong kan 1 triliun apa gak mati kan? Ono juara itu duit lotre itu di luar negeri. 3 tahun mati Pak, kena overdosis Pak. Tobrukan kena Lamborghini. Kan kayak duit akeh. Bingung kok manusia ini. Betul enggak? Apa deh kayak gini? Yang ngono. Buka dulu lah, besok. Ayo. Ya enggak Pak, betul enggak? Saya mengerti penderitaan Anda. Saya ngerti Pak. Ada duit tapi kok aja gunanya ya? Iya, makanya aku langsung nemuin Mas Mek kan seperti itu. Terbuka ya. Ayo lapor gitu lah. Makanya kan begitu sampai Pak telepon aku bergerak, aku harus ketemu. Gitu. Iya. Karena getaran itu ada gitu kan. Iya, aku tahu. Saya mengerti penderitaan Anda. Tidak selesai, nggak apa-apa. Dan kadang-kadang kita nggak bisa, Pak. Itu karena sesepuh itu punya mandat dari sesepuh berikutnya. Nah, itu mandatnya kalau dilanggar, taruhannya mati. Dan insya Allah tidak akan melanggar. Ya, nggak berani langgar karena bawa 1 lembar, masuk keluar gudang, betul nggak? Mati. Apalagi sampai 5 gram. Wah, mati, Pak. Langsung mati, Pak. nggak bisa. Aku mau bisa sesepuh sih, Pak. Sesepuh saya punya mandat 1/10. Apalagi 10 kali. Jadi Valentine itu kuncinya.
Itu oke nih Pak. Begitu ke aku ini. Rajo ini. Hanya timingnya saja. Aku langsung wis temu saiki ae. Minta waktu ya langsung. Ya. Jadi aku nanti tak kasih konsultan. Itu buat kayak orang kalau bank itu kan apa appraisal. Aku enggak, aku butuh planning sampean sama 5 tahunnya apa. Contoh gini. Kan harus punya konglomerasi, Pak. Ilmu konglomerasi dari hulu ke hilir. Jadi sampean bukan cuma satu bisnis. Sampean bisnis hulunya sama hilirnya. Itu harus dikejar apa ya, Pak? Kalau perlu, sudah. ya kan? Kalau perlu sampai apa? Buat rumah yang kayak di Cina, Pak. Itu bangun piro lantai itu cuma dalam waktu 1 bulan. Itu kan blok. Aplikasi. Jadi gitu. Dan itu nggak akan bisa dilakukan kalau kita nggak punya kapasitas market gede. Gitu loh, Pak. Meminit tenaga. Jadi kontraktornya dipunyai dewek. Nanti di perusahaan ini kontraktornya punya planningnya apa? Ini semua Jadi cepet bangunnya. Persiapannya lama mungkin setahun ya. Tapi begitu jalan, bangunnya langsung dengan sistem konsep. Jadi dalam waktu singkat kita bahkan bisa mengalahkan rumah subsidi. Kan subsidi dihargai negara kan, diminasi kan. Kita nggak perlu tanpa dengan sistem kita tadi konglomerasi rakyat ini. Kok bisa 50% dari harga subsidi? Ampun pemerintah. Kompetitor mati nggak? Jelas. Ya guys. Itu belum kompetitor. Bang Senggara KPR ya Pak, Bang Mata nggak Pak? Wah. Ampun. Jelas ampun. Jelas. Ini calon komisaris kita. Ya. Jadi Pak Kabupaten ya, untuk yang konsultannya orang-orang Di Surabaya nanti Pak Iman SNF atau Pak. Aku cocok Pak Iman lah. Pak Iman SNF aku tahu. Kayaknya kenal lah kayaknya. Sama apa itu aja Pak Iman. Inan, saya. Ya minta media, Anda cerita aja programnya apa, dia akan membuat suatu presentasi yang nanti presentasikan ke aku. Gitu loh Pak. Nanti sampai mempresentasikan. Ada di sini, teman sebelum ke sana. Iya kan? Sekalian dari kita bisa. Ya nanti konsep lah, baru nanti dilaporkan. Iya, betul. Bisa merenung malam. Haryono langsung bisa sip nomornya Pak Max ya. Coba Pak. Iya. Ada nomor teleponnya itu? Di kartu ya. Kita kasih nomor teleponnya. Pak Iman tadi. Iya Pak Iman. SNF. Oke. Singkat jelas padat. Siap. Jadi sama tuh kayak gaya apa ya bingung ya. Ya, jadi visi kita ini kalau bisa rumah-rumah nanti kan gini. Orang itu rumah jadi kolateral. Jadi kita jualan rumah juga. Nanti rumah yang nggak ada orang tempati kita sewakan gratis buat fakir miskin. Jadi nggak ada orang tinggal di jembatan. Tapi kan dapat untung. Sebenarnya minta tolong pertama itu tentang euro itu sebenarnya. Mas. Iya, kalau obligasi itu butuh waktu proses. Nggak bisa langsung. Gitu. Yang betul cepat kira-kira yang mana? Paling cepat jadi developer. Kalau BCN itu butuh proses Pak, butuh super holding. Kan atas nama super holding. Itu kan utang negara. Kalau Anda hari ini yang pribadi, disiapkan untuk developer tadi. ya proposal aja 150. Saya butuh dana berapa, asetnya berapa, lalu sahamnya Anda siap nggak berbagi? Kan dana. Iya. Halo, bisa? Halo. Halo, Mister. Halo, Pak Bambang. Ya, Ingin cepat beraya. Halo, Pak Bambang. ya, selamat sore. Dengan siapa saya bicara? Halo, ya. Ya, nama saya Pak Maxwin, Pak. Silakan. Sore. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya nggak jelas, Bapak terlalu jauh. Ada hand free atau bagaimana bisa? Aduh, sebentar. Atau Bluetooth. Nah, Bluetooth. Tidak. Kita.
Ya, Tiga. oke. Meeting. Oke. Ya. Mas Nek lagi meeting. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Terima Bentar. Ya, Oke, nanti kata-kata ya. ya, ya. Oke, terima kasih. Pak. Halo, sudah jelas. Ya. Halo. Foto-foto suaranya Bapak ini terlalu jauh. Kalau ada mic apa-apa. Nggak ada ya? Ya. Nah, ditutup aja pintunya, betul, supaya nggak angin. Ya, itu Pak, pakai handfree itu bagus Pak. Ya. Ya, sip. Sudah jelas suara saya. Ya, ini lebih jelas. Oke Pak, silakan Pak. Maksudnya silakan apa ini? Saya kan belum ini. Ada preambul dan pembukanya apa? Oh Dan ya, sebagainya. pembukanya kalau oke, Bu Bokla, jadi saya dari Max Win Organization, saya memberikan permodalan 3T, Pak. 3T itu tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian. Saya take over perusahaan, utangnya saya lunasin, Pak. Ya, kira-kira itu, Pak. Bu Bokla, Ya ini masa hotel Rich itu Pak. Pak Oh, Babang. oh, kan jam Hotel. kedua. Iya. Oke, Hotel Ritz Carlton. ya, Iya silakan Pak. Pak. Cerita Pak tentang Rizkato, Pak. Apa yang ingin diketahui dari saya? Ya, saya mau tahu harganya berapa, dijual berapa, utangnya berapa. Harga di 150 juta US dollar. 150 juta US dollar. Oke, Bapak Ya. sebagai apa, Pak, di sana, Pak? Gini, saya cerita dulu. Biar ada penjelasan di sana. Pemilik total 11 orang. Pemilik saham. Pemiliknya siapa namanya? Tadinya enggak. Saya tak cerita dulu, Pak. Saya tak cerita dulu. Ya. 11 orang ini sebelumnya adalah 3 orang. Ya, 3 orang. Anak yang paling tua, masing-masing pemilik pertama itu sudah meninggal ya. Yang paling tua menurunkan 4 anak. Pak Tankian dan adik-adiknya. Yang nomor 2 menurunkan 3 anak. Pak Tanyoh dan adik-adiknya. Dan yang nomor 3 menurunkan 4 anak. Pak Hari dan adik-adiknya. Nah, di antara 11 pemegang saham ini, mereka sepakat dan sudah RWS menunjuk Tanyoh selaku penjual atau yang mengurusi pelaksanaan penjualan kalau ada buyer yang berminat. Ya. Nah, kemudian Pak Tanyoh, saya nama Pak Tanyoh itu lewat istrinya, ditekan oleh kawan saya. Kebetulan kawan saya ini teman gerejanya istrinya Pak Tanyoh. Nah, saya tahun 2018 sempat dipertemukan. Ya, setelah itu ya kita saling kontak-kontak terus dengan Bu Tina selaku mewakili suaminya karena suaminya kuasa jual, termasuk di samping juga pemilik saham. Itu. Oke, lanjut Pak, lanjut. Silakan. Lanjut aja, Itu, Pak. ya. Posisi saya adalah lewat isinya kuasa jual itu ya dengan saya. Nah, itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Ini Hotel Ritz Carlton di mana nih Pak? Di Jakarta ya? Di Jakarta, di Mega Kuningan. Itu ada 2, dari Jakarta ada 2. Di Mega Kuningan dan di SCBD ya. Di belakang itu. Oke, Ritz Carlton. Ini jadi yang dijual dua-duanya atau apa Pak? Oh enggak di Rizkan yang saat di Sudirman itu saya enggak ngerti ya. Nah, saya tahu adalah yang di Mega Kuningan. Oh, Ritz Carlton ini ya Pak, Mega Kuningan ya? Statusnya take ya, bukan pinjaman dan lain-lain. Dijual berarti Pak? Ya, statusnya dijual take over. Tidak mau dipinjami atau apa, enggak itu. Mereka ingin dijual murni take over karena ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan di sini, ini harus dijual. Apa Pak? Utangnya berapa Pak? Ada utang Bang? Tidak ada. Tidak ada Pak ya? Oke.
Oke. Satu prosedur saya nanti, Pak. Halo, Pak Bambang. Ya, halo. Ya, prosedur gimana? saya nanti dibuat, saya buat LOI, ya kan? Di LOI itu nanti dibales LOI saya harganya berapa. Jadi sertifikatnya semua on hand ya, Pak ya? On hand sudah dan RUPS, Pak. RUPS. Jadi tinggal saya beli pertukaran dengan sahamnya ya, Pak ya? Ya bukan beli saham, Pak, take over, Pak. Meskipun Ya. itu kan gini, itu kan bagian dari Ritz-Carlton di Santiago ya. Iya. Pusatnya di Amerika. Nah, manajemennya masih dari sana, cuman hasil bersih nanti diberikan kepada ya pemegang saham. Kalau ada buyer baru ya pemegang saham si bayarnya ini gitu. Oke, jadi kan ada dua macam, Pak. Kita transaksi hotel. Satu, kita transaksi via beli jual beli saham yang PT yang menguasai aset itu. Oke. Kedua, ya, kita jual beli asetnya. Itu kan pajaknya gede banget itu, Pak. Nah, ini yang mana? Oh, suaranya hilang, Pak. Oke, jadi ada dua macam, Pak. Ya kan? Jadi ada dua macam penjualan ya, Pak. Oke, sebentar, Pak. Halo? Ya, halo. Ya, Pak. Bapak gambarnya hilang, Pak. Ya. Oke, sekarang kelihatan enggak, Pak? Belum. Pak, mempersiapkan pengalaman papan tulis Anda, maksudnya apa ini? Nggak tahu ya. Ya. Nggak apa-apa. Jadi kan ada dua macam, Pak, cara penjualannya. Satu, jual beli PT, ya, PT. Kedua, jual beli aset, tanah, aset properti. Nah, ini yang mana, Pak? Aset properti. Yang mana, Pak? Ini yang nomor 1, Pak. Nomor 1, oke, clear. Lebih enak ini, Pak. Karena itu kan pajaknya nggak besar, ya kan? Langsung Ya. jual beli. Ya. Oke. Rencana dijual berapa, Pak? 150 juta US dollar. 150 juta US dollar. Oke. Sertifikatnya on hand ya, Pak ya? On hand. On hand. Oke. Oke, Pak. Persyaratan saya tuh saya buat LOI, lalu nanti ada dibalas LOI saya. Kedua, saya melakukan due diligence manajemennya, Pak. Oke. Due diligence manajemennya karena sebelumnya saya tanya, Pak. Kalau menurut Bapak, Pak Bambang, saya invest 150 juta US, kira-kira saya balik modalnya berapa tahun, Pak? Menurut Bapak, kira-kira aja. Enggak, Maaf, dengan Pak siapa ini? Saya Pak Maxwin. tadi Pak lupa. Maxwin, Maaf, Pak. Ya? Pak Maxwin. Pak Kristi. Maxwin. Pak Maxwin. Ya. 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 Itu sudah masalah teknis ya. Kedudukan saya hanya mediator yang tidak tahu kondisi di dalam seperti apa, saya tidak tahu. Hanya yang saya tahu adalah ini persoalan internal. Artinya mereka juga menjual bukan karena duit ya, karena ada persoalan internal di dalam keluarga ya, sehingga mereka sepakat saja lah daripada nanti belakangnya menjadi ribut, kasarannya begitu ya, ribut lah daripada nanti belakangnya muncul permasalahan. Oke. Biasanya sih kata orang 10 tahun gitu, Pak, biasanya. Betul ya? Biasanya 10 tahun saya nggak bisa menjawab, Pak. Nggak berani. Kalau saya tidak tahu betul datanya, saya nggak bisa. Yang pasti adalah pada saat COVID pun mereka tetap full, Pak, di atas 70%. Oke, Pak. Bapak tadi kan tanya, siapa saya? Itu, Pak. Saya, Pak. Kelihatan, Pak? Oh, iya, oke. Ya, saya ini fund manajernya Ya. Kerajaan Nusantara, Pak. Oke. Jadi kalau bicara duitnya billion, bukan billion ya, kuadriliun, Pak.
duitnya sesepuh nih Pak, bukan saya. Kerajaan Majapahit, Iya, Pajajaran, iya. ada di luar negeri, ada di dalam negeri. Nanti mau dibayar di luar negeri saya bisa, mau dibayar dalam negeri ya bisa, mau dibayar di Singapura saya bisa, mau dibayar London ya bisa, mau di Surabaya ya bisa. Paham ya Pak? Iya, iya. Oke. Ya. Nah, pertanyaan saya lagi gini Pak. Sistem saya hari ini saya akan due diligence dengan manajemennya dia Pak. Oke. Kenapa saya butuh due diligence? Karena di due diligence itu saya akan rubah sistemnya itu menjadi collateral hotel, Pak. Collateral hotel. Ya. Hotel. Nah, collateral hotel ini, Pak, 150 juta US dollar. Tunggu sebentar, Pak. Cek keluar data anunya di tempatnya Bapak. Oke, 150 juta. Saya ini balik modalnya Pak, BEP-nya Pak. Oke, dengan gunakan collateral hotel, saya itu BEP-nya 5 bulan Pak. Saya beli 150 juta US, itu saya BEP-nya 5 bulan Pak. Makanya saya harus lakukan due diligence Pak. Kalau memang nanti oke, di manajemennya oke, ya basically saya langsung via notaris, kita langsung perjanjian jual beli langsung Pak. Jadi saya cuma 3 step aja, Pak. Oke, sama saya hari ini saya lagi juga beli Peninsula, Pak. Hotel Peninsula tahu, Pak? Jakarta. Ya, ya. Ya, Hotel Peninsula itu juga sama, Pak. Saya beli dia mintanya 65 juta US, Pak, sama saya, Pak. 65 juta US. Saya lagi buatin LOI hari ini, Hotel Peninsula. Prosedur saya ini Pak, kalau Bapak lihat prosedur saya, penawar resmi ke email kita, saya kasih LOI, ini LOI-nya kayak gini nanti Pak, ini Peninsula Pak. Kedua nanti due diligence, ya kan, manajemennya via Zoom, saya due diligence. Tahap ketiga, pembayaran lewat notaris sesuai peraturan Indonesia. Simpel lah Pak. Ya. Ya, paling saya nanti murid saya, Bu Okta, nanti jadi komisaris independen itu. Saya tidak akan memecat, Pak. Oke? Tidak ada pemecatan sama sekali, bahkan gajinya office boy, orang terpaling bawah, itu tak naikkan 2 kali dari UMR Jakarta, Pak. Oke? Ya. Iya, Pak. Ya. Jadi sistem saya seperti itu, Pak. Intinya kalau Bapak ada hotel-hotel lain-lain, saya siap beli, Pak. Ya, ada hotel-hotel bintang 5, bintang 3, nggak apa-apa, saya beli Bapak. Bahkan saya ada pabrik-pabrik. Bapak tahu Seritek ya, Pak? Ya. Seritek itu kita mau beli, Pak. Bahkan kita siap modalin, itu kan posisi 30 triliun utangnya, asetnya cuma 10 triliun, itu minta butuh untuk jalankan lagi 20 triliun, 50 triliun kita siap beli, Pak. Dan sama, Pak, saya investasi 50 triliun, saya 5 bulan kembali, Pak. Oke. Nah, kalau Bapak bingung-bingung kok bisa kembali, nanti Bapak cek di MaxWin.org, di YouTube saya, Pak. Itu ada perhitungan sistem anti riba, Pak. Sistem ekonomi anti riba, Pak. Pak Bambang. Kalau Pak Bambang mau belajar, Ya. kok bisa 5 bulan kembali. Nah, itu Bapak bisa belajar. Pak. Jadi intinya, tahapan saya cuma simpel, Pak. Kayak gitu. Nanti kasih emailnya daripada pihaknya manajemen untuk saya email kayak buat LOI resmi, tahapannya saya jelasin nanti Pak. Kira-kira gitu Pak Bambang? Ada pertanyaan? Bukan pertanyaan ya. Jadi saya mau cerita selama 7 tahun ini saya ya mengusahakan jualan ini ikut-ikut itu. Hanya begini, karena beberapa kali, berulang kali seperti yang sudah banyak tamu datang, kita layani dengan baik, makan, minum, dan lain-lain. Setelah itu ngilang. Sehingga pertama harus ada LOI. Kemudian LOI itu bagi yang tidak atau belum dikenal oleh pemilik, itu harus disertakan bukti dana. Kemudian berdasarkan LOI dan bukti dana itu, mereka para pemegang saham ini bertemu untuk membahas ini kita lanjut atau tidak gitu. Minta pertimbangan
ya 10 orang yang lain, karena Loy itu akan datang ke Pak Tanyo akan mengundang 10 orang lain pemegang saham untuk dibicarakan. Nah, kalau kemudian Loy tanpa bukti dana, tetapi ternyata di antara 11 pemegang saham ini sudah mengenal, oh Max Win ini dan Max Win dan ini, ya itu nggak ada masalah. Nah, saya khawatirnya ketika nanti, maaf ya Pak Max Win belum kenal, lah mana bukti dananya? Itu yang jadi di dalam. Gimana? Ya, iya Pak. Ini Bapak lihat ini kasih cek Pak. Seharga 500 juta US Pak. Nah, itu Kasih ya, cek. itu Ini langsung bisa dicek Pak. Nah, ini Pak Baroji. Ini salah satu rajanya kami Singosari. Orangnya. Ini saya bawa ceknya. Ini orangnya. Nah, kalau Bapak kita punya rekening, ini balance sheet-nya. Bapak lihat ini berapa Pak? Nah, Bapak lihat ya. Jadi tidak, belum kelihatan Pak, belum kelihatan. Ya, kelihatan enggak Pak? Berapa nilainya Pak? Belum muncul Pak. Masa Gini belum muncul, Pak, kalau saya ini betul enggak? Ya muter-muter itu, mungkin di tempat saya sinyalnya kurang bagus ya. Ini kok hanya tulisan muncul Max Win mulai berbagi layar. Oh ya, sabar. Bentar lagi muncul Pak. Sebentar lagi muncul. Oh ya. Tapi begini Pak. Ya gini. Begini Pak. Pak, kalau hari ini tadi Anda sudah lihat nggak? Kita di Max Win ketik di Google kita keluar kok Pak. 26 triliun Pak. Iya. Tadi saya lihat. Ya sudah. Kurang Bapak ya, gitu loh Pak. Mas perasaan gini loh. Saya ini sudah 2 tahun yang lalu mau beli Shangri-La, ini kita cerita loh Pak ya. 2 tahun lalu saya sudah mau beli Shangri-La di Surabaya 2 triliun Pak. Saya kasih LOI, saya kasih bukti dana, ya kan? Wih, muter-muter Ya. Pak, 2 tahun Pak. Wah, mediatornya ngomong, Pak, harganya sekarang 2,5. Oke, nggak masalah. Tapi ya itu nggak pernah nemu Pak sama orangnya. Oke. Ya, gitu loh Pak. Ini salah satu Bapak bisa cek, ya kan? Nah, ini cek yang kasih cek Pak. 500 juta US Pak. Kira-kira cukup Pak? 150 Pak. Susuk biro Pak? Pak, gini Ya. Pak. Ya, gini. Kalau kalau sekedar omongan saya, mereka tidak percaya. Ya sudah, berarti Bapak, Mereka, kalau Bapak tidak dipercaya, berarti Bapak bukan orang yang tepat. Makanya saya kan hari ini meeting Zoom-nya, saya bicara sama A1 tapi A1-nya nggak datang. Digantikan seseorang yang nggak ada surat kuasa sama sekali. Gitu loh Pak. Ya, kalau hari ini, ya saya buat LOI nggak apa-apa, tapi dibalas LOI saya, harganya berapa. Gitu loh Pak. Karena Bapak tidak punya kapasitas untuk Bapak jelasin sama saya hari ini. Saya A1 Pak, saya pembayar Pak. Gitu loh Pak. Oke, ya. Ya udah. Saya sudah sering membawa Bu Tina. Loh, saya kan bukan Bu Tina itu orang-orang yang Bapak bawa, itu kan bukan saya Pak. Hari ini gini. Bu Tina itu istrinya kuasa jual Pak. Ya, saya mau itu istrinya atau apa kuasa jual itu cuma makelar Pak, McLaren aja. Kalau mau saya kasih nanti surat LOI. Kalau saya pasti nggak dapat balasan kalau itu McLaren Pak, gitu aja. Balasan sama saya harga penutupannya berapa, di situ aja Pak. Oke? Oke, dicoba saja. Kalau emang ini dicoba aja. Iya, buat coba LOI, aja. Ya. Saya sudah kasih alamat LOI-nya ke Bu Okta ya. Atau kalau nanti belum, nanti saya kirim ke Bu Okta alamat LOI-nya. Atau kalau Bapak bisa tulis langsung, saya kasih lesan. Nggak usah, ini Pak Bu Okta aja. Oke? Ya, oke. Yuk, masih Pak.